31 orang digigit komodo. Begini trik sederhana melarikan diri saat dikejar hewan raksasa ini. Beberapa hewan bekerja sama untuk mendapatkan makanan, tapi tidak dengan komodo. Komodo mencari makanannya sendiri dan sering berebut makanan. Tak seperti hewan umumnya yang makan 3 kali sehari, komodo makan setahun sekali. Bagaimana cara komodo memangsa korbannya? Dan apa yang dilakukan komodo setelah memangsa korbannya? Dan komodo memiliki lidah yang panjang, berwarna kuning kecoklatan dan bercabang. Komodo menggunakan lidahnya untuk mencium bau mangsanya seperti halnya sebagian besar squamata. Lidah komodo menangkap partikel bau di udara lalu menaruhnya ke organ di langit-langit mulutnya yang disebut organ Jacobson yang berfungsi untuk menganalisis tanda-tanda dari bau tersebut. Dengan bantuan angin dan kebiasaannya menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri ketika berjalan, komodo dapat mendeteksi keberadaan daging bangkai sejauh 4-9,5 km. Lubang hidung komodo hanya berfungsi untuk bernafas dan bukan mencium bau karena komodo tidak memiliki selaput penerima bau di hidungnya. Komodo juga tidak memiliki organ perasa di lidahnya. Hanya ada sedikit ujung-ujung saraf perasa di tenggorokan dalam. Di dalam mulut komodo dewasa, terdapat sekitar 60 buah gigi yang bergerigi tajam sepanjang sekitar 2,5 cm, yang sering terlepas atau ditanggalkan. Dengan giginya itu, komodo melumpuhkan mangsanya dengan cara merobek dan mengoyak. Untuk mendapatkan makanan, komodo yang lebih besar biasanya akan makan terlebih dahulu dibanding komodo yang berukuran lebih kecil. Sedangkan komodo yang berukuran sama akan berkelahi terlebih dulu untuk memperebutkan makanannya. Komodo makan sekali sebulan. Komodo memangsa langsung makanannya, seperti kijang, kerbau, DCB tanpa mengunyahnya. Setelah memakannya komodo dapat beristirahat selama 1 bulan penuh tanpa makan sedikit pun. Komodo kecil hanya memakan serangga seperti belalang. Dan menjelang besar, anak komodo belum mampu memakan hewan-hewan yang berukuran besar seperti kijang. Setelah makan, komodo berjalan menyeret tubuhnya yang kekenyangan mencari tempat terbuka untuk berjemur dan mempercepat proses pencernaan. Kalau tidak, makanan itu dapat membusuk dalam perutnya dan meracuni tubuhnya sendiri. Dikarenakan metabolismenya yang lamban, komodo besar dapat bertahan dengan hanya makan kira-kira 12 kali setahun atau sekali sebulan. Setelah daging mangsanya tercerna, komodo memuntahkan sisa-sisa tanduk, rambut dan gigi mangsanya dalam gumpalan-gumpalan bercampur dengan lendir berbau busuk. Kemudian, komodo menyapukan wajahnya ke tanah atau ke semak-semak untuk membersihkan sisa-sisa lendir yang masih menempel di mulutnya. Komodo adalah hewan pemakan hewan lain karnivora. Akan tetapi, biawak ini lebih sering memakan daging bangkai. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa biawak komodo berburu mangsa hidup dengan cara mengendap-endap diikuti dengan serangan tiba-tiba terhadap dan tidak ikuti larangan itu, kata Hendrikus. Namun dia membenarkan bahwa saat kejadian, tidak ada petugas TNK yang mendampingi korban karena korban tidak punya tiket masuk sehingga petugas tidak tahu. Komodo gigit warga setempat, warga asal Kampung Ceke, Desa Bangkalao, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Yosep Asak 40 digigit komodo saat sedang menyelesaikan pekerjaan WC milik Balai Taman Nasional Komodo, BTNK, di Lobuaya, Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Labuan Bajo, Kamis tanggal 30 November tahun 2017 sekitar jam 11 WITA. Dilansir POSKUPANGWIKI.com dari postandahubungkupang.com, akibat gigitan itu, Yosep mengalami luka robek pada paha kiri dan tangan kanan. Saat berita ini ditulis, korban sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo. Rekan korban, Stanis Jeharum yang ditemui di Siloam Kamis siang itu, menuturkan bahwa saat kejadian mereka masih menyelesaikan pekerjaan WC. Saat itu, korban kerja di sebelah tembok dari posisi kami. Mereka ada 2 orang dan kami juga 2 orang. Korban sedang mengangkut tanah menggunakan karung dari luar ke dalam untuk menutupi saluran pipa WC. Jarak dari tempat pengambilan tanah ke dalam, sekitar 5 meter. Kami mendengar suara teriakan temannya. Ternyata ada yang digigit komodo. Komodo itu berukuran besar, panjangnya sekitar 2 meter lebih, kata Stanis. Dia mengatakan, dirinya baru 3 hari bekerja di tempat itu.
Sedangkan rekan lainnya sudah lama. Selama 3 hari saya di sana, komodo itu memang selalu ada di sekitar tempat kami bekerja. Komodo itu kadang tidur di dekat tempat itu. Terlihat seperti jinak. Ada juga anak-anaknya yang masih kecil. Tadi malam Kamis, Red Komodo itu juga tidur di sekitar itu, kata Stanis. Saat kejadian, kata dia, sedang hujan. Korban langsung dievakuasi ke kapal di pinggir pantai yang berjarak sekitar 300 meter dari tempat kejadian dengan cara digotong menggunakan papan yang sudah dirancang. Awalnya menggunakan kapal, sampai di tengah laut baru pindah ke speedboat. Selama dalam perjalanan korban tidur, dia mengeluh rasa panas, tutur Stanis. Kepala BTNK Sudiono membenarkan kejadian itu saat dikonfirmasi pos Kupang. Ia betul orang Manggarai. Tangan kanan dan kaki robek, kata Sudiono lewat kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, NTT adalah tempat hidup komodo. Dalam kawasan itu ada 2 pulau yang dihuni komodo serta beberapa pulau kecil tempat hidup binatang ini namun tidak ramai dikunjungi. Loh Buaya, Pulau Rinca, Desa Rinca, dan Loh Liang, Desa Komodo. Kecamatan Komodo sebagai tujuan utama dari wisatawan mancanegara dan Nusantara untuk melihat langsung keberadaan komodo. Dilihat sekilas, komodo kelihatan lugu, diam, tenang, namun memiliki insting alamiah yang tiba-tiba menyerang siapa saja. Saat binatang ini berjalan dan bergerak tidak menimbulkan kegaduhan di sekitarnya. Begitu juga saat komodo ini tidur, pengunjung dan warga lokal tidak bisa mencuriga bahwa itu adalah komodo. Saat binatang ini bergerak tetap tenang dan tidak dapat diketahui bahwa itu adalah komodo. Hanya orang-orang tertentu yang sudah terlatih yang bisa mengetahui gerak-gerik komodo di tengah hutan belantara maupun di sekitar kawasan Loh Buaya dan Loh Liang. Juga tak semua warga di Desa Rinca dan Komodo mengetahui dan memahami gerak-gerik binatang itu. Warisan dunia ini mendatangkan ratusan wisatawan mancanegara dan Nusantara dari seluruh dunia. Dari tahun ke tahun, jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan Taman Nasional Komodo terus meningkat. Di balik itu ada peristiwa yang memilukan dan menakutkan bagi Wisman dan Nusantara karena serangan binatang ini yang tak terduga. Serangannya sangat cepat, baik untuk pemangsanya maupun manusia, apalagi saat binatang ini dalam keadaan lapar. Menurut berbagai kisah yang diceritakan warga lokal maupun petugas ranger di Loh Buaya dan Loh Liang bahwa binatang ini tidak pernah mengalami kekenyangan. Insting binatang ini sangat kuat. Saat binatang ini tidur tetap bisa menyerang pemangsanya ketika ada pemangsa yang melewati di depannya maupun sekitarnya. Walaupun sebelumnya sudah memangsa binatang seperti rusa, babi hutan maupun kerbau liar yang ada di kawasan itu. Komodo sangat peka dengan berbagai bunyi di sekitarnya. Bunyi apa saja yang didengarnya membuat komodo bergerak dan berjalan mengejar di mana bunyi itu berasal. Dilansir pos tanda hubung kupang.com dan kompas.com, dalam kurung waktu 43 tahun, sejak pertama kali orang asing, Baron Rudolf digigit komodo dan meninggal dunia pada 1974. Data terakhir, korban yang digigit komodo sudah 31 orang. Dan 5 diantaranya termasuk Baron Rudolf meninggal dunia. Korban terbanyak yang digigit komodo adalah warga lokal, 12 orang karena memang interaksinya paling tinggi. Dengan peristiwa gigitan komodo itu, simak beberapa panduan yang sebaiknya dipatuhi dan diperhatikan oleh pekerja bangunan di kawasan Taman Nasional Komodo maupun wisatawan yang berkunjung. 1. Wajib dipandu ranger. Bagi wisatawan yang mengunjungi Loh Buaya dan Loh Liang harus dipandu oleh ranger atau pemandu yang sudah standby di 2 pulau itu. Wisatawan dilarang berjalan sendirian karena di jalur-jalur trekking, komodo senang berjemur atau berjalan mencari daerah lembab. Ranger atau jagawana di TN Komodo memberikan penjelasan kepada wisatawan yang tiba di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu, tanggal 10 Mei tahun 2014. Komodo sering berteduh di bawah pohon besar di dalam kawasan Loh Buaya dan Loh Liang. Juga binatang ini berteduh di goa-goa batu besar. 2. Suka daerah lembab. Selain itu komodo selalu mencari daerah-daerah lembab seperti kamar mandi, WC. Jika Anda ingin buang air besar dan kecil,
Sebaiknya diperiksa terlebih dahulu kondisi di dalam kamar mandi dan WC yang ada di beberapa gedung kantor resor Loh Buaya dan Loh Liang. 3. Peka bau amis. Komodo sangat peka dengan bau amis. Jika binatang ini sudah menjemur badannya, selanjutnya akan mencari tempat-tempat lembab. Tempat lembab lainnya juga berada di bawah kolong kantor milik Balai Taman Nasional Komodo. 4. Jangan berisik. Selain itu, saat berwisata alam di TN Komodo, sebaiknya tidak ribut dan tidak bersuara keras sebab binatang ini sangat peka dengan bunyi dan suara. Sebaiknya selama berwisata, handphone dalam keadaan diam. 5. Peka bau darah. Saat berwisata secara rombongan, sebaiknya dibagi dalam kelompok yang dipandu ranger-ranger sudah selalu siap melayani tamu. Juga bagi kaum perempuan yang sedang datang bulan alias haid agar memperhatikan dengan baik, sebab binatang ini sangat peka mencium bau darah. 6. Patuhi panduan ranger. Selanjutnya, saat komodo bergerak untuk berjalan, pengunjung tidak usah panik dengan mengeluarkan suara keras. Turuti panduan-panduan yang akan disampaikan petugas ranger. Pemandu-pemandu yang mendampingi tamunya tetap memakai jasa petugas ranger yang disiapkan pengelola kawasan itu. Tentu jasa-jasa ranger harus dibayar oleh tamu yang berkunjung ke kawasan itu. Banyak hal yang harus dipatuhi selama berwisata kawasan itu demi keselamatan pengunjung itu sendiri. Sebelum melakukan perjalanan wisata di dalam kawasan itu, petugas ranger selalu memberikan penjelasan tentang keselamatan berwisata juga hal-hal yang diperhatikan pengunjung. Ranger akan menjelaskan peta perjalanan wisata di kawasan itu. Petugas ranger selalu menawarkan long trekking atau short trekking. 7. Dilarang merokok. Selain itu, pengunjung yang melakukan perjalanan wisata dilarang merokok karena ada padang savana serta daun kering di dalam kawasan itu. Untuk warga lokal dilarang membakar alang-alang di padang savana di dalam kawasan tersebut. 8. Berlari zigzag. Komodo dapat berlari dengan kecepatan 20 km per jam. Kecepatan tersebut tergolong cukup cepat untuk seekor reptil. Namun komodo tidak dapat berlari secara zigzag. Saat komodo mengejar manusia, komodo seharusnya dapat menangkap manusia dengan mudah. Akan tetapi umumnya seseorang yang dikejar komodo mengakalinya dengan berlari secara zigzag. Dengan begitu komodo akan bingung dan menghambat pergerakan komodo.